Dek, Diva Febriani, ini Mama Dek. Gimana kau Dek? Mama kangen ini loh Dek. Tunggu di rumah ini loh. Kenapa pergi-pergi loh Dek? Kalau ada masalah kita selesaikan Dek. Kalau HP yang mau hilang kita beli lagi. Kan ada di Natal itu banyak loh. Tinggal pilih kita kan. Pulang ya Dek. Mama kangen ini loh Dek. Ya lah. Diva Febriani, pulanglah, mak sayang nih sama kamu loh. Nggak ada pernah marah kan mama kan, ceceknya marahnya itu kalau untuk nyapu, nyuci piring. Pulang ya Dek, mama kangen ini loh. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, menjelang hari kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan pada salah satu anggota Paskibra, di mana korban ini dinyatakan menghilang. Mirisnya korban ditemukan terkubur dalam area kebun sawit. Bagaimana kronologi dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah dan kasus ini dibuka dengan kita berkenalan dengan sosok dari korban, yakni Diva Febriani, seorang gadis muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas berusia 15 tahun. Diketahui Diva bersekolah di SMA 1 Natal. Menurut kesaksian banyak orang, sosok Diva ini dikenal anak yang aktif dan ceria. Diva pun memiliki mimpi sejak lama ingin menjadi anggota Paskibra dan berharap bisa mengibarkan bendera merah putih di saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, Diva pun akhirnya terpilih menjadi anggota Paskibra untuk mengibarkan bendera merah putih di Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025. Namun, harapan yang dulu Diva impikan harus sirna dan hancur ketika Diva ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Mirisnya, Diva ditemukan terkubur hanya sebatas leher dan kepalanya pun ditutupi ember. Kronologi hilangnya Diva ini terjadi pada tanggal 29 Juli 2025. Pada hari itu, Diva berpamitan pada sang ibu untuk pergi latihan Paskibra di lapangan Merdeka Natal. Menurut pelatih Paskibranya yang bernama Sertu Afrizal, Diva mengikuti kegiatan dengan aktif dan ceria, tidak terlihat raut wajah murung. Bahkan Diva pun ikut membaur dengan temannya. Canda dan tawa mewarnai kegiatan latihan Paskibra tersebut. Hingga sore harinya jam 16.00, kegiatan latihan Paskibra pun dibubarkan sehingga para anggota Paskibra pulang ke rumah masing-masing. Namun tidak untuk Diva. Diva diketahui tidak kunjung kembali ke rumahnya. Sang ibu yang bernama Ningsi sempat menelpon ponsel, tetapi panggilan itu tidak direspon. Lalu ibunya mengirimkan pesan WhatsApp dan pesan itu pun tidak dibalas. Ningsi yang merasa khawatir akhirnya mencoba menghubungi teman-temannya Diva, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hilangnya Diva pada hari itu menjadi perhatian warga, sehingga warga bersama polisi dan TNI mencari keberadaan Diva. Bahkan ada yang menginfokan melalui sosial media berharap ada yang mengetahui keberadaannya. Namun sayangnya pencarian Diva pada malam itu tidak berbuah hasil dan keberadaan Diva pun masih misterius. Hilangnya Diva menimbulkan banyak dugaan. Salah satunya diduga Diva ini sedang menghadapi masalah sehingga Diva memilih untuk pergi. Pada sisi lainnya, di hari yang sama dengan hilangnya Diva, yakni Selasa malam tanggal 29 Juli 2025 jam 21.00, ada 5 orang anggota BPD Badan Perwakilan Desa Sikarakara 1 pergi ke hutan hendak membakar sarang tawon. Dalam perjalanan menuju lokasi sarang tawon itu melewati kebun sawit milik warga. Pada jam 21.15 rombongan BPD melihat ada sepeda motor yang disembunyikan di area kebun sawit. Tepat lokasinya di semak belukar. Di antara 5 anggota BPD yang ikut itu, ternyata ada yang mengenali sepeda motor Beat miliknya Diva. Namun keberadaan Diva pada malam tersebut masih belum ditemukan. Sementara ibu dari Diva menyampaikan pesan singkat yang meminta Diva segera pulang, dan sang ibu pun dengan suara menahan tangis mengutarakan jika dirinya sangat menyayangi Diva.
Pencarian dilakukan oleh warga pun terus berlanjut. Namun tetap saja keberadaan Diva belum berhasil ditemukan. Hingga keesokan hari, Rabu tanggal 30 Juli 2025, terdengarlah kesaksian dari warga Sikarakara 4 yang mencurigai satu orang pria yang diduga terlibat atas hilangnya Diva. Kecurigaan warga bukan tanpa alasan, lantaran warga yang melihat seorang pria bernama Yunus Saputra berusia 22 tahun mengendarai motor dengan penuh lumpur. Bahkan badan dan bajunya pun dipenuhi lumpur. Namun ini hanya kecurigaan awal saja karena tidak ada bukti dan tidak ada yang melihat jika Yunus ini bersama dengan korban Diva. Pada malam hilangnya Diva, Yunus ini bersama dengan warga lainnya turut mencari Diva. Tetapi warga sangat yakin Yunus ada hubungan dengan hilangnya Diva. Dan setelah malam pencarian Diva itu, diketahui Yunus menghilang. Banyak yang menyangka jika Yunus ini telah kabur keluar Natal. Lalu pada keesokan harinya, Kamis 31 Juli 2025, ada salah satu warga Sikarakara 1 yang melihat Yunus sedang mengendarai motor dengan gestur tubuh panik dan tergesa-gesa. Melihat hal itu, warga pun segera mengejar Yunus. Dalam aksi kejar mengejar motor itu, ada seorang pemuda sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Yunus dan membuat Yunus pun terjungkal. Namun Yunus bangun dan lari ke arah kebun sawit, sehingga warga pun kehilangan jejaknya. Jika melihat dari letak geografis kebun sawit tempat pelarian Yunus ini, arahnya menuju desa Bondakasai Natal. Dengan kaburnya terduga pelaku ini, teka-teki keberadaan Diva pun masih menjadi tanda tanya besar. Dan itu membuat warga semakin geram terhadap sosok Yunus ini. Menjelang sore harinya, akhirnya keberadaan Diva pun menemukan titik terang. Setelah ada yang menemukan sendal jepit milik Diva. Kronologi dari penemuan ini setelah 2 hari hilangnya Diva, tepat hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, jam 17.00. Pada sore itu, ada 3 orang pekerja sawit kebun mitra desa Taluk. Mereka hendak pulang ke rumah, dan di tengah-tengah perjalanan pulang itu, mereka menemukan sepasang sandal perempuan yang tergeletak di arah kebun sawit. Ketiga pekerja pun langsung curiga dan menduga jika sandal tersebut miliknya Diva. Karena saat hilang dan pencarian Diva terdengar dan diketahui oleh 3 orang pekerja tersebut. Ketiga pekerja sawit itu pun langsung berinisiatif menelusuri sekitaran area di mana sandal ditemukan. Dalam penelusuran itu, mereka mencium aroma tidak sedap. Lalu ketiga pekerja tersebut mengikuti sumber bau tidak sedap itu, yang ternyata aroma tidak sedap tersebut bersumber dari sebuah lubang galian yang biasa digunakan untuk menampung air. Karena rasa penasaran mendorong salah satu pekerja untuk memeriksa lebih dekat lagi. Di dalam lubang itu sepintas saja tidak ada yang mencurigakan. Namun saat ember itu diangkat, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan kepala yang ditutupi ember, sementara tubuhnya terkubur. Dengan adanya penemuan itu, ketiga pekerja pun segera melaporkannya pada pihak kepolisian setempat. Situasi ini semakin membuat publik miris dan menduga jika jasad itu adalah Diva Febriani. Setibanya di lokasi, pihak kepolisian segera melakukan evakuasi, dan ternyata jasad tersebut benar adanya adalah Diva Febriani. Setelah keluarga mengenalinya dan memastikan jika jasad itu adalah Diva, bukan hanya terkubur dan kepala ditutupi ember saja, tetapi korban ini pada saat ditemukan tanpa busana. Pihak kepolisian segera melakukan evakuasi, membawa jasad korban menuju rumah sakit. Warga yang mengetahui penemuan jasad korban Diva ini berinisiatif mendatangi rumah keluarga korban, menunjukkan rasa empati dan dukungan moral pada keluarga. Bahkan ada warga yang mendatangi rumah sakit sebagai wujud solidaritas atas kematian Diva. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun menggali informasi lokasi terakhir Yunus melarikan diri, dan ternyata desa Bondakasai, lokasi dituju oleh Yunus, masih ada saudaranya di sana. Itu ini ya, lumpur ya, lumpur ada dalam rumput apa ini? Oh, rumput. Coba lalang itu kayak lalang itu rumput apa itu?
Yang darah kambing itu. Iya iya. Coba gajah. Iya, yang merambat itu. Nah, yang ini celananya. Ya, buka. Balik. Buka balik aja balik. Iya, tunggu dulu. Pantatnya kotor kali. Ada di seret ini. Iya, seret dulu. Biar seret. Pantatnya dia. Habis ya? Ini persennya. Bisa kita cari di sana ini. Rumput ini semua ya. Ini rumputnya, tambahkan nanti. Kita cari nanti rumputnya. 4 menit mati semua apanya. Sampai kolornya aja pun sampai 3 kali sekali itu wah. Kan belakangnya aja. Iya. Depannya bersih. Nggak ada bagus ini namanya di waktu itu. Nggak ada yang apa yang di diangkut jadi Mudah-mudahan nice. Enggak, kalau dari modelnya ini udah nggak Iya. yakin dari apa ini? Inilah dari ininya aja ini. Karena gini aja itu. Apa namanya kawan esot? Iya. Ini Iya. lawat. Ini pantatnya ini. Kok di sini dong ini? Ini betis nanti nggak? Iya, betis. Betis ini. Iya karena meronta itu ya, karena tempat itu BC Jadi itu. gini dia ya. Nah, meronta itu. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan Babinsa dan mengirimkan intel untuk memastikan apakah Yunus ini berada di sana atau tidak. Hingga keesokan harinya, Jumat 1 Agustus 2025, ternyata dugaan warga benar. Yunus Saputra bersembunyi di rumah sanak keluarganya. Tanpa menunggu lama, polisi pun segera melakukan penangkapan dan Yunus ditangkap ketika sedang tidur tanpa perlawanan. Saat penangkapan itu, Yunus hampir diamuk warga, tetapi polisi berhasil mengamankan Yunus masuk ke dalam mobil polisi. Udah. Di dalam interogasi, Yunus pun mengakui perbuatannya telah membunuh korban Diva. Sementara sosok Yunus ternyata masih tetangga dengan ibu korban, yakni di Sikarakara 4. Selain itu, Yunus pun telah memiliki istri bernama Devi Tika Suryani yang berasal dari desa Sikarakara 1. Saat ini, istrinya sedang hamil anak pertama 7 bulan. Yunus tidak memiliki pekerjaan tetap alias serabutan. Yunus pun kerap bekerja sebagai buruh bangunan. Desas-desus di tengah masyarakat, hubungan antara Yunus dan korban adalah mantan kekasih. Dahulu sewaktu SMP, mereka pernah berpacaran, tetapi apakah hubungan ini ada keterkaitan atau tidaknya sedang dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Selain itu, diketahui Yunus sempat bekerja sebagai security di PT RMM. Namun sudah lama berhenti, tidak dijelaskan berhenti atas kehendak sendiri atau diberhentikan oleh pihak perusahaan. Sementara lokasi antara penemuan jasad korban dan lokasi motor ditemukan berjarak 20 km. Pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, jasad Diva pun dimakamkan. Ribuan warga datang menghadiri pemakaman korban, baik keluarga, teman, dan warga sekitaran. Mereka mengiringi jasad korban Diva menuju peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, motif yang diduga pada kasus ini yakni perampokan dan penodaan. Kaburnya pelaku Yunus ke rumah saudaranya itu atas saran dari abangnya. Abangnya menyuruh Yunus untuk bersembunyi di rumah tersebut. Tetapi kakak iparnya tidak setuju. Karena hal itulah kakak iparnya pun melaporkan pada aparat desa. Tokoh masyarakat Natal, Ali Anapia, berharap pihak kepolisian tidak hanya fokus pada keterlibatan Yunus saja, tetapi penyelidikan dan penyidikan harus dikembangkan pada keterlibatan pihak-pihak lain, terutama keluarga dekat dari pelaku Yunus. Setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus, terungkaplah motif sebenarnya, yakni pelaku Yunus ingin merampok motor dan ponsel milik korban dikarenakan pelaku sedang terlilit hutang cicilan ponsel. Pelaku mengaku targetnya adalah korban dikarenakan pelaku sangat mengetahui jika korban ini pulang pergi hanya sendirian dengan mengendarai motor. Pada awalnya, pelaku Yunus Saputra menghubungi korban pada hari Selasa sore. Pelaku ini mengaku ingin meminta tolong kepada korban Diva
untuk diantarkan menuju ke bengkel mengambil spare part motornya yang rusak. Korban Diva yang tidak curiga akhirnya bertemu dengan pelaku. Saat bertemu itulah pelaku langsung merampas motor milik korban dengan menggenggam leher korban yang membuat korban Diva tidak sadarkan diri. Pelaku menyangka jika korban ini sudah meninggal dunia. Pelaku pun meninggalkan tubuh korban, yang ternyata beberapa saat kemudian korban Diva ini terbangun dari pingsannya lalu mengejar pelaku sembari berteriak histeris. Pelaku yang menyadari jika korban Diva lagi mengejarnya, lalu pelaku ini berbalik lagi dan mendatangi korban. Terjadilah tarik-menarik antara korban dan pelaku hingga membuat keduanya terjatuh. Untuk kedua kalinya, pelaku kembali lagi menggenggam leher korban sembari pelaku memukuli kepala korban hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa. Pelaku ini sempat memeriksa denyut nadi korban setelah yakin korban telah meninggal dunia. Di momen itulah pelaku terbesit untuk menodai korban. Lalu pelaku ini membuka pakaian korban. Setelah puas, pelaku pergi meninggalkan tubuh korban, kembali lagi ke rumahnya dan sempat menyembunyikan motor milik korban. Pelaku ini bersandiwara ikut mencari korban Diva di saat keluarga dan warga mencari keberadaannya. Setelah pelaku mendengar motor korban ditemukan, pelaku ini pun menjadi khawatir. Lalu pada keesokan harinya, pelaku kembali lagi ke lokasi dan menyeret tubuh korban ke lubang di mana korban ini ditemukan. Pelaku Yunus menguburkan jasad korban Diva di lubang tersebut hingga akhirnya jasad korban ditemukan dan pelaku pun tertangkap setelah ada warga yang curiga melihat pakaian dan motor pelaku ini penuh dengan lumpur. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana seumur hidup. Guys, mari kita doakan semoga korban Diva ini mendapatkan surga kelak di akhirat nanti dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?